Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian semua tetap sehat, tetap semangat. Nah anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kalian akan belajar pelajaran akidah akhlak, yaitu materi tentang kalimat thayyibah. Dan kalimat thayyibah yang akan kita pelajari hari ini ada 3, yakni yang pertama adalah subhanallah, yang kedua masya Allah, dan yang ketiga adalah alhamdulillah. Nah, mari kalian simak baik-baik apa yang diterangkan Bu Eni ya. Nah, anak-anak, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik, kalimat yang disukai Allah. Jadi kita biasakan setiap hari kita membaca kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari yang pertama adalah subhanallah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Nah, kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan subhanallah? Yang pertama, ketika melihat atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Contohnya ada badai atau petir. Nah, kita ucapkan subhanallah. Waktu yang tepat kedua, yakni ketika melihat atau mendengar hal yang buruk. Misalnya kita mendengar suatu musibah tanah longsor, atau tsunami, kita ucapkan subhanallah. Yang ketiga, mengingatkan imam sholat ketika lupa bagi makmum laki-laki. Kalau makmum perempuan tidak boleh mengucapkan subhanallah ya. Ini khusus untuk makmum yang laki-laki ketika ada imam yang lupa. Nah, waktu tepat yang keempat yakni ketika kita zikir di dalam sholat. Nah, anak-anak, ini waktu yang tepat yang harus kita ucapkan subhanallah. Selanjutnya yakni keutamaan membaca tasbih atau subhanallah. Yang pertama, kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Karena apa? Mengagungkan nama Allah. Yang kedua, bernilai sedekah. Karena apa? Kalimat tasbih atau subhanallah adalah kalimat yang dicintai Allah. Jadi kita mengucapkannya akan mendapat sedekah atau bernilai sedekah. Yang ketiga, membaca tasbih 1 kali akan mendapat 10 kebaikan dan dihapus 10 kejelekan. Itu kalau 1 kali. Kalau kita mengucapkannya beribu-ribu kali, maka akan dapat kita kalikan sendiri ya. Jadi anak-anak, sering-sering kita membaca subhanallah. Yang keempat, menggugurkan dosa. Dosa kita akan dihapus oleh Allah. Dan yang keempat, kalimat yang dicintai oleh Allah. Nah, anak-anak, kalian biasakan ya membaca tasbih atau subhanallah. Kalimat thayyibah yang kedua, yakni masya Allah. Artinya Allah yang telah berkehendak akan hal itu. Kalimat masya Allah ini diucapkan kapan? Yaitu waktu ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah atau menakjubkan. Wah, kita melihat gunung yang indah, gunung yang besar, atau lautan yang luas. Kita ucapkan masya Allah, semua atas kehendak Allah. Atau waktu yang tepat mengucapkan yang kedua, yakni ketika menunjukkan kekaguman seseorang. Nah, kita melihat betapa cantiknya atau gantengnya anak itu. Nah, kita ucapkan masya Allah. Masya Allah, cantiknya lukisannya Allah melalui si A. Nah,
Yang ketiga, ketika melihat kejadian sebagai ekspresi penghargaan. Misalnya kita melihat atau mendengar teman kita dapat juara Pildajil. Wah, Masya Allah Mbak, selamat ya, kamu hebat. Nah, kita ucapkan Masya Allah. Yang keempat, ketika merasakan sesuatu yang menggembirakan atau mengagumkan, kita gembira, kita mendapat hadiah. Masya Allah, terima kasih atas kadonya. Nah, dan yang terakhir yakni diucapkan ketika memperoleh nikmat, baik itu bentuk material maupun spiritual. Misalnya kita kedatangan tamu atau Allah memberi kita nikmat sehat, kita ucapkan Masya Allah. Masya Allah, betapa nikmatnya kalau kita sehat. Nah, ini ketika kita harus mengucapkan Masya Allah. Dan hikmahnya apa? Hikmah atau keutamaan membaca Masya Allah. Barang siapa yang mengucapkan kata Masya Allah saat memperoleh nikmat, maka nikmat tersebut akan dipelihara oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Selain itu, seorang muslim yang membaca kalimat ini ketika melihat saudara muslimnya memperoleh nikmat, maka Allah akan menganugerahkan kenikmatan yang sama pula kepadanya. Misalnya kita melihat tetangga kita bisa beli kulkas. Masya Allah, si A bisa beli kulkas. Mudah-mudahan Allah juga memudahkan saya bisa membeli kulkas. Nah, itu adalah contoh atau keutamaan kita membaca Masya Allah. Maka apa yang kita ucapkan baik, Allah akan mengembalikan kepada kita juga yang baik. Dan kalimat thayyibah yang ketiga adalah Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Nah, Allahu Akbar ini disebut juga dengan kalimat takbir. Kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan? Yakni yang pertama ketika mengumandangkan adzan. Nah, kalau kalian dengar adzan mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya. Atau ketika mengumandangkan iqamah, ketika mau sholat. Dan yang ketiga ketika menjalankan sholat, yakni takbiratul ihram. Yang keempat, zikir setelah sholat, ini biasa diucapkan 33 kali. Nah, selanjutnya ketika hari raya atau biasanya dinamakan takbiran, mesti kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, selanjutnya yakni pembangkit semangat ketika di medan perang. Kalau kita baca buku-buku ketika di medan perang, ya, di situ membangkitkan semangatnya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ikut perang menjadi semangat. Dan yang terakhir melihat sesuatu yang luar biasa, yang begitu menakjubkan, kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan keutamaan kita membaca takbir adalah satu, kita akan mendapat pahala. Dan yang kedua, bernilai sedekah. Yang ketiga, kalimat yang dicintai oleh Allah. Dan yang keempat, menghapus dosa. Dan yang terakhir adalah menguatkan semangat dan keberanian. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita tentang kalimat thayyibah subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian amalkan sehari-hari sehingga membawa kita menjadi hamba Allah yang dicintai. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran kalian pada hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan baik, dan semoga kalian menjadi anak yang soleh solihah.
Dan dari Bu Eni akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.